Allah sudah menciptakan surga dan neraka. Untuk meraihnya ada jalan yang telah ditetapkan. Ada lorong menuju ke surga dan ada lorong menuju ke neraka. Dan setan benar-benar menggunakan izin itu untuk menyesatkan umat manusia. Dia tidak sendirian, iblis tidak sendirian. Iblis memiliki pasukan. Ada pasukan yang berjalan kaki, ada pasukan yang berkuda. Dia memiliki suara yang memukau. Dia punya hentakan kaki yang membuat orang terpana. Dia akan ikut serta dalam kehidupan manusia. Ketika makan, ketika berkeluarga. Kalau kita tidak membentengi diri kita, jangan-jangan kita termasuk salah satu pasukan iblis yang berwujud manusia. Mungkin tampaknya kita orang baik, tapi kita telah diberdayakan oleh iblis. Jamaah rahimakumullah. Dan di dunia maya ini ada banyak cara iblis menyesatkan manusia. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan syahwat wanita. Kita tahu nggak bahwasanya Nabi Adam pun tergoda ketika di surga? Itu sejatinya iblis nggak berhasil godain Nabi Adam, tapi lewat istrinya. Allah memberikan kepada wanita ini sebuah kekuatan yang Allah mengatakan inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya perempuan itu besar sekali. Ketika menyebutkan tipu daya syaitan, inna kaida syaitani kana dha'ifa, tipu daya syaitan itu lemah sebenarnya. Makanya syaitan berusaha untuk memanfaatkan fasilitas yang ada. Di antaranya adalah perempuan. Yang Allah telah menanamkan di diri laki-laki nafsu syahwat kepada wanita. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Al-mar'atu 'aurah. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan." Perempuan itu aurat. Sesuatu yang perlu ditutupin. Kenapa? Kalau perempuan itu keluar dari rumahnya, istashrafaha syaitan. Syaitan itu menyambutnya. Dia melihat, istasyrafah itu artinya melihat dari arah jauh. Dia lihat, oh ini kayaknya ini mangsanya nih. Mangsa dan yang digunakan untuk menggoda para laki-laki. Subhanallah. Dan Rasulullah SAW juga menjelaskan kepada kita, nih kaum laki-laki, kau harus sadar. Karena banyak laki-laki yang pura-pura imannya kuat. Hatinya bersih. Tatkala dia berduaan dengan perempuan atau melihat gambar wanita, main game yang ada perempuannya yang mengumbar auratnya, dia mengatakan, tenang, aku terjaga imanku. Bohong. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ma taraktu fitnatan ba'di, aku tidak meninggalkan setelahku sebuah fitnah, sebuah cobaan, sebuah ujian, adharra 'ala rijal minan nisa, yang lebih membahayakan buat kaum laki-laki daripada wanita. Nggak ada. Dan setan tahu itu gitu.
iblis ini, kalau bicara berapa tahun iblis ini sekolah strategi ya, kalau mungkin ada orang yang sekolah intelijensi ya, ada yang sekolah strategi 10 tahun, 20 tahun, atau anggap 50 tahun, dia jadi guru besar, lalu mati. Iblis ini nggak mati. Dia meminta kepada Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan umurku sampai hari kebangkitan. Berapa ribu tahun umur iblis ini. Sehingga bicara strategi, dia udah belajar tuh. Memang tipu daya dia tidak kuat, tapi dia memanfaatkan fasilitas yang ada. Dari masanya Nabi Musa alaihissalam, masanya Nabi Isa, sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam, sebelumnya Nabi Nuh. Kita tahu bagaimana Qabil membunuh Habil. Ada peran iblis di sana. Dan sampai hari ini. Sehingga dia benar-benar dapat memberdayakan fasilitas yang ada untuk menyesatkan manusia. Makanya kita lihat kenapa Allah perintahkan kita itu menundukkan pandangan. Mau nggak mau perempuan keluar rumah, mereka ada perlunya, mereka ada urusan. Tapi kita kaum laki-laki dan perempuan pun diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Apa yang harusnya kita lakukan? Allah berfirman di surat Nur ayat 30 tentang bagaimana agar kita menundukkan pandangan kita. Dulu kita menundukkan pandangan itu kalau mau keluar rumah. Kenapa? Kalau dalam rumah ya insya Allah aman kita. Sebelum ada televisi, ya kita di rumah sama keluarga kita. Sekarang di rumah pun kita perlu menundukkan pandangan kita. Di kantor kita pun. Di atas ranjang kita pun, di ruang tamu kita pun, kita perlu menundukkan pandangan. Menahan pandangan kita. Kenapa? Karena fitnah perempuan itu ada di handphone kita. Dan kemanapun kita pergi, kita bawa fasilitas itu. Sholat pun, kita bawa. Allah berfirman di surat An-Nur ayat 30. Memberikan arahan bagaimana supaya selamat dari dosa-dosa. Apalagi sekarang dosa dunia maya nih. Hampir semua dosa itu bermula dari mata. Dari sini. Ini jendela yang membuka semua dosa. Kita mau nggak mau harus buka jendela kita. Tapi paling tidak supaya nyamuk nggak masuk ke kamar kita. Supaya serangga-serangga nggak masuk, kita perlu kasih kasa nyamuk. Tetap kita bisa memandang tapi dengan saringan. Nggak semuanya kita pandang.